10 cara cerdas membimbing istri menjadi soleha. Soleha adalah nama lain dari sikap religius. Perempuan yang soleha dengan demikian merupakan perempuan yang menjalani hidupnya menurut prinsip-prinsip keagamaan. Menjadi soleha artinya menjadi pribadi yang ikhlas, sabar, suka membantu, dan rajin beribadah. Secara umum, sikap-sikap tersebut juga menunjukkan kedewasaan seseorang. Sehingga suasana dalam keluarga pun pasti akan lebih harmonis bila suami dan istri memiliki karakter itu. Namun, manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Baik suami atau istri belum tentu memiliki karakter tersebut meski sudah menikah. Bagi suami sendiri, selain harus belajar untuk menjadi soleh, seyogyanya ia juga membantu istrinya menjadi solehah. Akan tetapi, membimbing orang untuk bersikap religius jelas bukan soalan yang mudah. Bahkan meski pengajaran itu dilakukan pada istri Anda sendiri. Nah, berikut ini 10 cara membimbing istri menjadi solehah yang perlu Anda coba. Yang pertama, berikan contoh dari diri Anda dulu. Guru yang baik adalah guru yang tidak sekadar bicara namun juga bisa memberikan contoh. Jadi, bila Anda ingin menjadi guru teladan bagi istri, tentu Anda harus belajar terlebih dahulu. Barulah setelah itu, terapkan pengetahuan Anda dalam kehidupan sehari-hari. Tunjukkanlah apa artinya tak menjadi orang yang soleh dengan cara yang realistis dan sederhana. Jadikanlah tiap laku Anda sebagai pembelajaran untuk istri. Dengan demikian, Anda tak akan diolok-olok sebagai suami tukang tuntut yang tak mau dituntut. Sebab secara nyata, Anda sudah menunjukkan bahwa Anda pun bisa menjadi lelaki yang hidupnya berlandaskan agama. Yang kedua, samakan visi sebelum mendorong istri menjadi wanita yang solehah. Anda perlu menyamakan visi dulu. Sebab, tidak mungkin Anda bisa mengajari seorang manusia dewasa, bila yang bersangkutan tak mau menerimanya secara mental. Silakan lakukan diskusi dengan istri bahwa Anda ingin melihat dia berubah menjadi wanita yang lebih solehah. Setelah itu, definisikan apa yang dimaksud dengan istilah solehah supaya tak terjadi mispersepsi. Misalnya, istri Anda sebenarnya sangat senang belajar agama. Namun, ia tak mau dipoligami atau dilarang bekerja. Ketika Anda memintanya menjadi solehah, bisa jadi istri curiga bahwa Anda hendak menyuruhnya berhenti kerja. Tidak enak bukan mengalami salah paham seperti itu? Karena itulah, semua hal yang dibicarakan harus diklarifikasi dengan jelas. Bahkan bila bahasannya tabu sekalipun, hal-hal seperti ini sebaiknya tetap dibicarakan. Yang ketiga, jangan terlalu memaksakan. Salah satu hal yang penting diperhatikan bila Anda ingin membimbing istri menjadi soleha adalah memastikan diri tak terlalu memaksakan. Memang, hampir semua lelaki berada di posisi kepala rumah tangga sehingga merasa berhak membimbing istri. Namun sikap memaksakan tetaplah tidak baik. Apalagi bila sikap itu ditambah dengan perilaku yang kasar dan kata-kata yang menyakiti. Silakan saja memberikan pelajaran, saran-saran, hingga nasihat pada istri Anda. Akan tetapi lakukan itu dengan lembut. Istri justru akan menerima perkataan Anda apabila disampaikan dengan santun dan tak menyakiti hati. Yang keempat, jangan memosisikan diri selalu benar. Stop memosisikan diri sebagai orang yang selalu benar. Bukannya respek, istri malah akan melihat Anda sebagai sosok yang bosi. Padahal, seorang pria soleh semestinya tidak bosi dan mau menang sendiri. Misalnya, Anda selalu mengajarkan istri untuk husnuzon kepada orang lain. Namun di suatu waktu, Anda malah mengatai seorang rekan kerja sebagai sosok yang tidak bertanggung jawab. Mendengar ucapan Anda, istri langsung mengatakan bahwa Anda sudah bersikap suuzon. Tentunya, bila Anda memang ingin menjadi teladan yang baik, seharusnya Anda minta maaf karena sudah suuzon. Jangan malah mencari-cari pembenaran atas sikap Anda tersebut. Yang kelima, beri apresiasi pada istri. Berikan apresiasi kepada istri saat ia menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Contohnya, biasanya istri pelit dalam berderma. Namun hari ini, ia malah memberikan uang saku untuk anak tetangga yang berasal dari keluarga berkekurangan. Pujilah istri atas tindakannya itu. Katakan bahwa Anda bangga menjadi suaminya. Nanti, ketika perubahan istri semakin besar, jangan ragu untuk memberikan kado yang ia senangi. Misalnya saja kado mukena yang bagus, buku-buku keagamaan, atau makeup yang sedang ia inginkan. Namun tentu saja, Anda harus bisa membimbing istri menjadi solehah dengan niat tertuju Allah, bukan karena kado atau pujian dari Anda. Oleh karena itu, saat memberikan apresiasi, tekankanlah hal ini.
Katakan bahwa dukungan Anda semata-mata hanyalah apresiasi sebagai suami sekaligus gurunya. Yang kelima, jangan membanding-bandingkan istri dengan wanita solehah lain. Jangan membanding-bandingkan istri dengan wanita yang populer karena kesalehannya. Hal ini karena tak ada orang yang suka dibandingkan. Apalagi bila istri Anda punya perasaan yang sensitif. Bisa jadi, istri memang akan berusaha berubah menjadi agamis setelah dibanding-bandingkan terus. Namun strategi ini tetap tidak sehat. Istri Anda bisa menjadi sangat insecure karenanya. Ia juga bisa terobsesi menjadi sosok yang bukan dirinya. Oleh karena itulah, saat mengajari istri menjadi perempuan solehah, hendaknya Anda tak membanding-bandingkan. Yang ketujuh, belajar bersama di seminar agar lebih fresh dan mendapatkan suasana baru. Tak ada salahnya Anda dan istri ke seminar keagamaan. Biasanya seminar-seminar seperti itu marak diadakan di berbagai kota di Indonesia. Pilih saja seminar yang sekiranya cocok diikuti. Misalnya, seminar untuk membangun keluarga yang lebih sakinah. Atau seminar tentang bagaimana suami dan istri harus mengambil peran dalam rumah tangga. Yang kedelapan, konsisten dan ikhlas. Bila Anda memang ingin membimbing istri menjadi solehah, sudah pasti Anda harus konsisten dan ikhlas. Hal utama yang harus Anda ingat adalah fakta bahwa Anda melakukan ini bukan untuk diri Anda. Anda harus melakukan ini karena memang demikianlah ajaran dari agama. Kenapa ini penting? Sebab bila Anda mengajari istri menjadi solehah untuk kepentingan Anda, bisa jadi Anda akan mudah putus asa. Anda merasa tak juga berhasil sehingga kemudian mengabaikan hal tersebut. Kadang, Anda juga berubah menjadi egois dan memanfaatkan kesolehan sifat istri untuk kepentingan sendiri. Sebaliknya, tatkala Anda berniat melakukan ini atas nama Allah, maka Anda akan merasa lebih ringan. Anda juga akan lebih ikhlas dan konsisten. Apalagi bila Anda memandang hal ini sebagai bentuk ibadah seperti sholat. Tentu Anda tak akan tertekan bila harus melakukannya. Yang kesembilan, tambahkan humor. Humor adalah salah satu cara manjur untuk menarik perhatian seseorang. Ketika Anda mengajari istri supaya solehah pun, humor bisa membuat aktivitas tersebut lebih asyik. Dampak baiknya, istri akan menerima saran dan kritik Anda dengan lebih terbuka. Coba bayangkan bila yang terjadi sebaliknya. Anda membimbing istri dengan wajah yang selalu kaku dan kata-kata yang sangat formal. Bukannya masuk, saran-saran Anda justru akan diabaikan sebab istri tidak begitu antusias atas apa yang Anda ucapkan. Memang tidak semua kondisinya begini. Ada juga istri yang lebih suka ketika suaminya serius. Namun secara umum, kebanyakan orang memang lebih menyukai humor. Itu jugalah alasan kenapa banyak pendakwah selalu menyelipkan humor dalam penampilan mereka. Yang ke-10, sabar menjadi pembimbing seorang manusia dewasa memang tidak mudah. Bahkan meski yang Anda bimbing adalah istri Anda sendiri. Ia juga manusia biasa yang memiliki pandangan dan penilaian pribadi. Karena itulah Anda harus sabar. Komunikasi juga harus diupayakan supaya kedua belah pihak tidak berkonflik karena salah paham. Contoh, suatu ketika Anda menasehati istri di depan mertua. Anda merasa itu biasa saja, namun istri ternyata sakit hati. Istri sebenarnya setuju dengan nasihat Anda. Namun ia merasa Anda membuat citranya buruk di hadapan mertua. Jadi, di lain waktu sebaiknya Anda memberikan nasihat saat Anda hanya berdua dengan istri. Kompromi seperti ini patut Anda berikan sebab yang terpenting, istri bisa menjadi lebih solehah.